Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan, selamat pagi. Saudara mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan telah sediakan bagi kita, di mana Tuhan masih memberikan kita kepercayaan untuk melanjutkan hidup ini. Dan mari saudara, kita jalani hidup kita bersama dengan Tuhan, bersama dengan firman-Nya. Sebelum kita akan membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk hari baru yang Tuhan telah sediakan bagi hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, pakai dan tolonglah kami untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh di dalam kerohanian kami. Tuntunlah kami di dalam terang kebenaran firman-Mu. Waktu ini kami mau serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian yang kasih Tuhan, pada pagi ini saya ingin mengajak kita sekalian untuk memperhatikan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Yunus. Yunus pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Mari kita perhatikan dan saya akan bacakan untuk kita demikian firman Tuhan. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Saudara sekalian kasih Tuhan, engkau dan saya, saudara kita, masing-masing saudara mempunyai misi atau panggilan yang unik yang Tuhan telah siapkan atau sediakan bagi kita. Nah, saudara, di balik itu, Tuhan juga memberikan kita pilihan apakah kita mau memenuhi panggilan atau misi tersebut atau sebaliknya, kita menolak panggilan dari Tuhan itu. Saudara, misi Yunus dari Allah adalah untuk memperingatkan penduduk Niniwe bahwa penghakiman Tuhan akan datang. Tetapi dari bagian firman Tuhan yang kita baca, kita melihat bahwa Yunus menolak misi dari Allah itu. Yunus menolak panggilan dari Tuhan itu. Ia memilih untuk apa, saudara? Ia bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Bahkan, saudara, kita akan melihat di bagian terakhir ayat ini dikatakan jauh dari hadapan Tuhan. Nah, tetapi, saudara, kita melihat ketika Yunus lari dari panggilan Tuhan, ternyata ada konsekuensi yang mengikuti keputusannya. Konsekuensi yang katakanlah saudara bisa jadi itu akan kita hadapi juga ketika kita lari atau kita menolak panggilan atau misi Tuhan itu. Dalam versi Yunus, Alkitab mengatakan ketika Yunus kabur ke Tarsis naik kapal untuk melarikan diri, sudah dikatakan Tuhan mengirimkan badai yang dahsyat. Sehingga apa saudara, kita melihat bagaimana melalui badai itu Yunus, saudara, harus dilempar ke laut dan ia dimakan ikan besar. Kita tahu cerita itu dengan baik. Saudara, itu yang menjadi konsekuensi yang Yunus terima. Mengapa Allah melakukan itu, saudara? Salah satu alasan yang kita bisa lihat adalah karena Allah mengasihi Yunus dan Allah ingin Yunus mengambil keputusan yang baik di dalam kehidupannya. Keputusan yang akhirnya memberikan makna, memberikan kepuasan di dalam kehidupannya. Karena saudara, sekali lagi, ini terkait dengan siapa kita di hadapan Tuhan. Saudara, Allah mau Yunus mengambil keputusan yang baik. Allah mau Yunus hidup taat kepada Tuhan. Dan itulah yang menjadi hasil atau keputusan yang baik itu. Ketidaktaatan Yunus tidak hanya mengancam jiwanya, tetapi juga kita lihat mengancam nyawa semua orang yang ada di kapal itu. Dan mengancam juga nyawa orang-orang yang ada di Niniwe. Sebab kalau Yunus menolak misi Allah tersebut, artinya apa? Firman Allah, peringatan Allah atau teguran Allah tidak sampai
kepada orang-orang Niniwe sehingga mereka akhirnya tidak bertobat. Oh saudara, masih banyak deretan panjang konsekuensi yang harus Yunus hadapi ketika ia menolak misi atau panggilan Tuhan itu. Di sini kita mau belajar. Ketika engkau dan saya lari dari Allah, maka saudara, konsekuensinya bisa jadi tidak hanya berdampak pada diri kita, tetapi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin pasangan kita, mungkin anak kita, cucu kita, atau bahkan teman-teman kita. Oleh karena itu saudara, di balik teguran, peringatan, sesungguhnya tersimpan satu motivasi yang indah dari hati Tuhan. Yaitu apa saudara? Tuhan mau kita mengambil keputusan yang tepat. Tuhan mau kita memilih yang baik. Yaitu apa saudara? Taat kepada Tuhan. Itulah yang akan mendatangkan berkat. Saudara, Tuhan mau kita belajar akan hal ini. Ketidaktaatan akan melahirkan laknat, tetapi ketaatan akan membuahkan berkat. Saudara, Tuhan mau kita hidup memenuhi panggilan kita, misi yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita. Sebab apa saudara? Kita tahu saudara, Tuhan mau kita menjadi saksinya di tengah dunia yang Tuhan telah taruh kita di sana. Tuhan tempatkan kita. Ketika Tuhan mengasihi hidup kita, kita pun saudara dipanggil untuk apa? Menjadi saluran kasih itu kepada setiap orang yang kita jumpai. Oleh karena itu jangan mencoba lari dari Tuhan yang menciptakan kita, yang menyelamatkan kita, yang mengasihi kita. Melainkan mari kita belajar untuk hidup memilih yang benar, yaitu apa? Memenuhi panggilan Tuhan atau misi Tuhan. Itu adalah pilihan yang tepat bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami butuh pertolongan-Mu, kami butuh hikmat-Mu untuk kami boleh menghidupinya di dalam keseharian kami. Tolong kami Tuhan, untuk kami tidak lari dari Tuhan, melainkan kami hidup seturut atau kami hidup memenuhi panggilan Tuhan. Ini kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.